Selamat pagi, kembali lagi di Eco Podcast bersama saya Iko Susilo. Saya kali ini akan membahas hal yang simple, sederhana, yaitu menghitung pajak penghasilan berdasarkan penghasilan itu atau penghasilan bruto yang dianggap sebagai penghasilan itu. Jadi begini ceritanya. Konsepsi harta bersih itu kan mulai ada di tahun 2016, kemudian di 2021 ini berdasarkan ketentuan undang-undang yaitu pengampunan pajak dan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Namun konsep harta bersih ini memang dari dulu tidak tercatat di SPT tahunan. Kalau seandainya ada file atau kolom baris yang mencatat hal tersebut, tentunya akan berbeda. Jadi ketika seseorang mendapatkan suatu penghasilan, kemudian dia dalam bentuk disimpan uang, dan sebagian uang pendapatan tersebut, penghasilan tersebut dibelanjakan menjadi harta. Nah, harta ini kan bisa dicatat, bisa tidak. Namun konsepsi harta bersih ini tidak di awal tercatatnya. Jadi ketentuan pengetahuannya yang dimiliki oleh masing-masing orang wajib pajak itu ini tidak ada, kecuali dalam rumusan-rumusan yang kalau dia dalam pembukuan ya, laporan keuangan bisa, tapi itu nanti dilakukan analisis. Tapi khusus untuk orang pribadi sampai saat ini memang pengaturan di Indonesia tidak mencatat adanya hal tersebut, kecuali masing-masing menghitung kan gitu dalam konsepsi manajemennya kan gitu, manajemen keuangannya. Apakah di dalam laporan SPT tahunan tersebut, yaitu annual report nya itu tidak tertulis, jadi berapa misalnya penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun, kemudian disimpan dalam bentuk kas di tabungan atau uang tunai ataupun setara kas. Kemudian ada unsur harta, utang ya, bukan harta dulu kemudian dibelanjakan. Nah, apakah komponen-komponen penghasilan tersebut ada kaitannya dengan hutang piutang kepada pihak lain? Nah, ini tercatat namun tidak terkoneksi secara hitungan, baik itu rasionya kan gitu, kecuali yang bersangkutan tersebut menghitungnya dalam analisis masing-masing, tapi dalam catatan tidak ada. Tentunya kalau kita ketahui dan itu dicatat terus kemudian terlaporkan, menurut saya sih akan terjadi efisiensi yang tinggi. Artinya mana yang seharusnya terdapat potensi-potensinya, atau mungkin kalau orang yang melaporkannya memiliki kewajiban tersebut juga tentunya sudah menganalisa dari awal gitu ya. Karena kita memang network ini, harta bersih ini itu teoritisnya ada, tetapi dalam hal prakteknya baru di tahun 2016 dan di tahun 2021 ini melalui undang-undang pengampunan pajak dan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan untuk melaporkan itu. Jadi karena persoalan tidak melaporkan itu dapat menebusnya atau dan dapat mengungkapkannya. Berawal dari situ, menurut pendapat saya pribadi, semestinya kita dalam artian negara, yaitu pemerintah dan warga negara, dalam hal ini adalah wajib pajak, itu terstruktur. Artinya terstruktur itu tercatat dan itu terdokumentasi dalam suatu rumusan gitu ya, agar konsepsi tidak dengan dilaporkannya itu bukan lagi suatu potensi yang harus gitu ya, tetapi di situ merupakan tidak tercatatnya itu gitu. Saya kira itu kalau nggak demikian
ceritanya tentunya manajemen di awal pada saat melaporkan, entah itu menggunakan norma penghitungan atau laporan keuangan sekalipun, sementara di SPT-nya tidak terjangkau, kalau dia dengan pembukuan masih bisa tercatat di neraca berapa harta-hartanya kan yang belum dilaporkan, baik itu unsur disengaja maupun tidak disengaja. Namun kalau untuk orang pribadi, sampai saat ini konsepsi harta bersih memang tidak terakomodasi dalam SPT tahunan. Kalau ada satu tambahan kolom baris fill, berapa jumlah harta penghasilannya, kemudian berapa jumlah hartanya dalam 1 tahun periodenya. Sementara kalau untuk periode-periode yang sebelumnya merupakan harta yang diperoleh dari penghasilan yang diperoleh tahun sebelumnya itu. Semoga demikian. Kalaupun tidak, mungkin saya akan perjuangkan itu. Terima kasih. Inti dari video yang sebelumnya yang saya buat itu adalah bahwa reporting dengan analisis yang sederhana itu dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Artinya tingkat pengetahuan masing-masing itu terkunci oleh adanya analisis tersebut dalam satu reporting. Reporting menghasilkan laporan penghasilan, kemudian ada aset, harta, dan kewajiban, itu ditambahi dengan adanya satu analisis. Dua kali di negara Indonesia, pengampunan pajak tahun 2016 dan juga pengungkapan sukarela di tahun 2021 ini itu maka akan terulang lagi di yang akan datang gitu. Artinya sementara tahu bahwa ini analisisnya sebenarnya sederhana antara pengurangan harta dengan hutang, kemudian tidak dilaporkan kan gitu. Kalau dalam satu reporting ditambahi analisis, tentunya sudah terkunci di situ. Nah, kalau yang dipersoalkan nantinya adalah yang berasal dari pihak ketiga yang belum dilaporkan, bukan berasal dari dirinya tersendiri tersebut yang mungkin memang tingkat pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dengan sengaja tidak melaporkan, ataupun dengan secara sengaja pun karena analisisnya tidak tahu bahwa ini yang akan datang, misalnya 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, dan seterusnya. Menurut saya itu akan terjadi pekerjaan yang berulang-ulang. Padahal sederhananya pada saat dilakukan klarifikasi, kalau orang Jawa bilang itu saya pakpuk kok gitu kan, atau bahkan saya nombok gitu kan, besar pasak daripada tiang. Tapi karena saya tidak melaporkan, baik itu sengaja atau tidak sengaja, itu menjadi persoalan gitu. Kalau itu ada lembar atau baris kolom yang menghitung analisanya, tentunya akan berbeda, bahwa seseorang mendapatkan penghasilan sekian, kemudian membeli harta sekian, dari hutang sekian, rasionya berapa itu dalam tahunannya kan gitu. Base persoalannya adalah yang namanya tambahan penghasilan dihitung tidak hanya dari akhir tahun selama 1 tahun periode, tapi masa per masanya itu penghasilan gitu, mencatatnya itu kan gitu, sampai dengan di akhir tahun tidak dilaporkan. Kalau dengan ketentuan yang 2 kali perundang-undangan tersebut, itu menjadi harta yang belum diungkap itu adalah penghasilan final, dianggap sebagai penghasilan final, dimana dulu memperolehnya sebenarnya itu adalah yang dari penghasilan yang sudah dipotong pajak kan gitu. Seringkali saya mendapatkan klarifikasi yang demikian selama 8 tahun saya bekerja dulu yang dulu gitu, itu yang demikian itu.
persoalannya. Saya sudah mendapatkan penghasilan ini Pak, sudah dipotong, sudah dibagian, kemudian memang harta-harta yang belum dilaporkan karena begini kan gitu. Terus kemudian itu setelah dihitung akumulasi 1 tahun itu ternyata memang ini orang ini memang lebih pasar daripada tiang. Namun karena ketentuan undang-undang belum dilaporkan, tetap menjadi suatu potensi yang harus diselesaikan nanti ketentuan peraturan perundang-undangannya kan gitu. Namun dari pemikiran-pemikiran tersebut kemudian saya hari ini dari 2 video ini saya mengusulkan sesuatu ya, mengungkapkan sesuatu sebenarnya. Semestinya ada tambahan 1 baris kolom terkait dengan rasio harta bersih termasuk dikurangi dengan hutang, yang tentunya nanti akan mengunci bahwa penghasilan tersebut itu harta-harta tersebut ya itu berasal dari harta-harta yang diperoleh tersebut ditambah dengan harta-harta lain yang diperoleh dari yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Saya kira itu. Terima kasih.